Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketenangan ke dalam dada-dada kaum mukminin sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan tentunya dengan keadaan khusyuk. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita sekalian Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, hingga kepada kita sekalian umatnya yang insya Allah akan senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau, tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membawakan materi kultum yaitu tentang tawakal. Sebagaimana kita ketahui, sebagai seorang muslim tentunya kita sudah mengetahui dan sudah paham tentang adanya 6 rukun iman, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Nah, rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang terakhir, di mana bisa disebut dengan beriman kepada takdir. Takdir ini terbagi 2 bagian, ada takdir yang baik dan juga ada takdir yang buruk. Takdir yang baik Allah berikan kepada manusia berupa kenikmatan-kenikmatan, misalnya diberikan kesuksesan, diberikan kekayaan yang membuat manusia merasa bahagia karenanya. Sampai-sampai dengan kebahagiaan itu banyak manusia yang lupa untuk bersyukur. Nah, sebaliknya, jika diberikan takdir yang buruk atau yang jelek, maka manusia menganggapnya itu sebagai kesedihan yang luar biasa. Contohnya kegagalan, atau misalkan diberikan wabah penyakit. Hal itu menjadikan kita merasa bersedih dan kadang kita selalu menyalahkan Allah dan menganggap bahwa Allah itu tidak menyayangi kita. Padahal sebagaimana kita ketahui, ujian itu diberikan oleh Allah salah satunya untuk menguji keimanan seseorang. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, ujian ini dimaksudkan oleh Allah bahwa supaya kita benar-benar bisa memberikan yang terbaik dalam menyikapinya. Ujian itu datang untuk mendewasakan diri kita dan sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin level keimanannya dinaikkan. Nah, ketika kita menerima takdir atau ujian, maka bagaimana kita harus menyikapinya? Sebagai seorang muslim, tentunya dalam menyikapi ujian, kita salah satunya harus menyerahkan segalanya kepada Allah. Berdoa, memohon kepada Allah, dikembalikan lagi kepada takdir yang baik, yaitu dengan cara berdoa dan juga dibarengi dengan berikhtiar. Di mana ikhtiar itu merupakan salah satu kewajiban manusia untuk menghilangkan ujian tersebut. Karena sejatinya manusia diberikan akal dan pikiran untuk senantiasa berusaha. Misalnya tadi diberikan penyakit, maka kita diberikan akal dan pikiran bagaimana supaya kita bisa keluar dari penyakit itu
dengan cara berobat, mencari dan berikhtiar berkunjung ke dokter sehingga kita bisa menemukan obat yang terbaik untuk penyakit kita. Nah, ketika semua ikhtiar dan doa telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban seorang mukmin adalah bertawakal. Bertawakal dalam bahasa Arab adalah sebagai hal diri kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal didefinisikan sebagai penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan hati ketika ditimpa bencana ataupun kemalangan yang terdapat dalam diri kita. Maka dengan bertawakal insya Allah nanti akan Allah keluarkan jalan yang terbaik. Nah, karena di dalam keterangan yang lain disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, maka dia akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Nah, sebagaimana diketahui di ayat yang lain disebutkan bahwa ketika seseorang sudah berikhtiar, maka tawakal adalah pekerjaan hati. Pekerjaan yang harus kita lakukan dengan keadaan hati yang ikhlas. Kita serahkan segala urusan itu hanya kepada Allah dan meminta hati kita supaya diberikan ketenangan dan juga kedamaian. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka apabila engkau telah berazam atau membuat keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Segala usaha, segala doa yang telah kita lakukan bermuara pada tawakal. Di mana tawakal ini adalah penyerahan diri kita secara utuh dengan datangnya ujian atau musibah yang Allah berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benarnya dari Allah dan yang salahnya karena kealpaan diri saya pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.